Di-download Pak. Yang murah biayanya. Download enggak? Agak keras enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Kita ada segmen security kok. Yen Ceng Mimin. Inilah dia Masuki Men. Hai guys semuanya, salam budaya, salam Pancasila. Ya, ini salam yang selalu yang Didi sampaikan ya. Jadi jangan lupa belajar. Kenapa begini? Ini adalah mudra dari tradisi khususnya di Jawa yang bisa kalian lihat di candi-candi. Ya kan, punya sendiri, tidak import dari mana-mana. Oke, sore hari ini yang Didi akan memulai acara podcast yang DNT ya dengan mengundang bintang tamu yang sangat spesial dari kota yang jauh sekali, harus naik pesawat 7 kali, kemudian naik becak, renang nyebrang kali, kemudian jalan. Karena dari Klaten, tahu nggak Klaten? Clayton. Ya, dan di sini yang didampingi oleh seseorang yang mungkin sudah banyak dikenal di dunia perewangan ya, di dunia setan. Namanya Alit. Halo. Tapi orangnya nggak alit sih, agak gede, ya nggak? Ya, salam olahraga nih sahabat. Salam olahraga ya. Karena olahraga itu meningkatkan imun tubuh agar tetap sehat. Oh begitu. Ya, menari juga sehat loh. Menari itu adalah bagian dari olahraga. Ngarang, enggak. Olahraga bagian dari menari. Digaduk-gaduk ya pokoknya. Olahraga dan menari itu sama-sama menggerakkan tubuh. Betul. Nah. Malah kadang-kadang capek menari. Gitu Pak Di? Iya, sama dong olahraga. Olahraga cuma catur. Iki arep padu apa arep? Padu dulu baru kita podcast. Jadi akan mendampingi Eyang ya, Eyang. Akan mendampingi Eyang untuk mengundang narasumber-narasumber terbaik. Jadi yang dipanggil hanya yang terbaik. Yang tidak terbaik nanti tetap dipanggil Pak Di. Dipanggil gua yang mau puasa. Jadi Klaten ya. Iya betul. Clayton. Clayton. Iya. Ini coklat ya. Ya diperkenalkan dulu tamu kita. Gitu. Tamu ini yang pertama sempat membuat saya kesengsem. Oh, karena Kok ayune koyo ngene. Oh, iya, begitu. Arep tak lamar bahkan Sarini aja njaluk ngapura ketemu dia. Oh, Saking ayune Pak Di. oh begitu. Mengedap-edapi. Bahasa Indonesia mengedap-edap itu apa? Bahasa Indonesia yang baik dong. Mengejutkan. Oh, mengejutkan. Mak celorot. Kalau dulu kan mak bedunduk ya. Ada Mbak Selarat. Apri. Manggilnya Mbak Apri ya? Mbak Apri. Halo Mas Alit, Sugeng Sonten, Eyang, Didi. Inci Sugeng Sonten Jeng Apri. Apri. Ranjih sami sehat toh. Alhamdulillah, pangestu panjenengan Inci. sehat selalu, gagas waras, etes. Suaranya kayak limbat guys. Tidak bersuara berarti. Etes lu apa Di? Edes itu terasi campur lombok diulek dipopoknya gundul. Itu sambal Pak Adi. Oh, sambal. Sambal itu yang. Iya, Jadi panggilnya Eyang aja. Ada Mbak Apri. Iya. Ini nggak cuma sendiri karena Mbak Apri ini bersama rekannya ini membentuk satu grup yaitu namanya Ayo. Duo Serigala. Bukan ya? Serigala. Bukan. Duo tokek. Bukan lagi. Apa meneh? Duo Sinden. Iya. Ya. Dapat sendal jepit. Sendal jepit. Nah, kalau ada Mbak Apri berarti pasangannya adalah Maret. Hah? Bukan. Sebelum Apri Maret. Oh, oke. Ada Mbak Mimin. Yeay. Ceng Mimin. Inilah dia Masuki Men. Nyun sewu stylenya lebih kalem dibanding adik saya. Oh begitu. Ini adik sama ibu sama ayah sama? Beda. Oh lain. Iya. Nggak Apakah tahu. melekat dari batu? Atau peranaan apa boleh tahu? Masih sebangsa manusia. Oh iya. Oh gitu. Aduh. Saya lebih kalem jadi stylenya mungkin harus lebih berwibawa kalau menanyakan kepada saya. Oh iya. Kalau sama dia selengean monggo terserah. Tapi kalau Mungkin beda kasta gitu jadi. Oh iya. Kira-kira bedanya berapa meter ya? Kasta
namanya TLK. Apa? Oh. Telek. TLK ambe. Apa Telek mambu. Ambai bagian. Ambu bajin. Matur sembah nuwun Sami-sami. kepareng derek Oh, silaturahim wonten izin. dalemipun. Nek sama manggilnya Mas aja, nek kamu manggilnya yang Didi. Nek kita kan enggak terlalu terpakai, enggak terlalu jauh. Oh, iya. Iya, Kan Mas. kita sama-sama dari zaman Mojopahit ya. Iya benar. Sama-sama sesepuh. Iya. Sejak bahasa Sanskerta belum diciptakan. Belum ada Loh, bahasa. kita yang menciptakan enggak? Tapi ngomong-ngomong teman-teman ini adalah bintang tamu pertama loh. Ini baru pertama bintang karena santai bos. Dari sopan, wow, Saking excited. Oh iya. Lo beda ya sama. Oh iya. Cari levelnya jul. Itu exciting. Oh iya. Jadi bintang tamu spesial makanya kita undang yang pertama. Ini yang Matur pertama dan nuwun. langsung kita take down. Kok teknologi. Tapi minta maaf dulu, kita kan tidak menggunakan protokol kesehatan kali Nggih, ini. nggih. Tadi pakai kan, Pakai. kita lepas supaya penampilan kita lebih bagaimana. Tapi kan tetap jaga jarak kita. Tetap Iya, jaga kita jarak. jaga jarak. Kalau perlu kasih meteran dong. Iya. Meteran. Dan ini kan ada kobokan juga tuh nih. Iya. Ini buat minum. Di luar tadi. Itu nanti dikapiuk ke kamu. Di kapiuk ke. Bahasa Indonesianya di Kalau bahasa Jawa itu kobokan, dan saya terus wiji, Wiji. cawe, wis Nami. macam-macam toh. Iya. Jadi nek kobokan itu airnya tidak mengalir. meringkil. Nah, Ya, toh? nek nyape mung sithik. Nyawe. Oh, iya. Udah beda di Jawa itu kan padahal intinya Banyak. mencuci tangan, Iya. padahal Membersihkan, membersihkan. Seperti dulet, Nah, dulek itu kan juga bahasa Dilat. Indonesia. Nah, Yang paling sopan dugang. Udah pernah ke dugang guys? tole alit, Iya. sugeng sonten. Kesonten, Kakak, Mimin, ini luar biasa di sela-sela kesibukan mereka berdua Pak Yang nggih, menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Padahal jadwal mereka saat pandemik, wah blas. Podo Pak Dewi. Enggak, siapa bilang kita mau berkarya gitu. Bang. Teman-teman juga walaupun berkarya. suka ngakak ngenes ya. Terima kasih pokoknya menikah sampun dipun Ye. undang, sudah diundang Eyang Didi Nini Towo. Suatu kehormatan bagi kita ya, Lek ya. Aku ngantek arep mangkat mau ki antara iya dan tidak tak kon jiwiti turut dalan tenan apa ora to mriki sowaning daleme Mas Didik ki tenan apa ora jiwiti ana tenan ya lek tenan ngono maestro wis internasional lho mriki kelas ya dhewe peribatan agak bribik-bribik lho kene bribik-bribik beliau wis Berobok-berobok. cengkramane iki wis Beliau ini sampai ke Candi Borobudur. ya Sapa yang bangun? Sinten? Ah, aku tekon. Aku bertanya ini. Kira ki pinter kok kamu. Lah aku ngerti sih bangun. Sini. Tukang batu. Oh iya batu ya, belum ada kayu ya. Belum ada kayu. Nah ini DNT ini pertama kali. Nanti pokoknya yang ini akan mengulik kemampuan teman-teman sesuai dengan bidangnya yaitu otomotif. Oh, iso otomotif lho. Apa ya? Wong duwe sinden kok otomotif. Aduh, ya ampun. Masa Sinden kok otomotif. Mas, ya Mas nyekerup ya. Kolaborasi siapa tahu loh ya, Oh, iya. iya kan. Oh, tapi ngomong otomotif ada bengkel, benar iya nggak? jadi nggak melulu terlalu salah bener Nah. tadi Bener kan? bener Si Jeng Apri punya bengkel. Apri. Berarti dulu waktu latihan nyinden sambil nyekerup gitu ya? Apa ganti oli? Saya bisa nyanyi soalnya sekolahnya di STM. Oh, apa bukan ada banget lunyu. Ngoli berarti ya. Iya. Nah, terus ini yang mau ditanyakan pertama kali. Pertama kali, Iya. seperti biasa, seperti bintang tamu sebelumnya. Padahal baru pertama kali. Minum dulu berarti saya. Kita mau menanyakan kegiatannya sebelum dan sesudah pandemi ini, ya semasa pandemi ini. Kira-kira bisa diceritakan sedikit. Ya sebelum pandemi ya kita mengalir seperti biasa, kita job ke sana kemari, begitu dari panggung ke panggung. naik kereta api tut Kita dari panggung ke panggung begitu. Tapi sesudah corona datang, sejak majob kita itu terakhir sebelum corona datang itu tanggal 23 23 Maret Maret itu. Terakhir. yang bener-bener job sebelum corona lo Iya. Ya, itu job 23 Maret. Oh sorry, kita 27 Januari. Kita 23 Maret itu kita job terakhir sebelum pandemi Pandemi. datang.
dan jobnya sudah cancel semua, alhasil kita nganggur, dan karena tidak ada kegiatan kita juga membuahkan hasilnya badan saya melar. Disyukuri. Disyukuri. Yang penting sehat. Amin. Kira-kira ingat nggak berapa job yang cancel? Banyak sekali. Banyak. Bulan April saja kalau di Klaten itu kan ada tradisi ruah sambranan. Iya, Itu iya. kan pasti di setiap makam itu kan ada pagelaran wayang kulit, tradisi seperti itu. Nah, itu aja jobnya hampir berapa ya? 90-an Itu ya. udah ibaratnya wis kayak punya langganan kalau Ya. sana itu kayak dalangnya juga langganan. Dalang kae setiap tanggal ini pasti di sana. Wis dadi itu wis langganan itu terus. Oh, itu tampil Misal- dengan dalang atau tampil Berdua. aja berdua? Rata-rata dengan dalang karena kalau apa dia dengan nyadran gitu kan sama ngirim leluhur gitu ya. Oh, berarti Itu. ada cerita yang berkaitan dengan nyadrannya itu. Iya. Iya, pokoknya adatnya Klaten itu biasanya pakai sadranan, ada yang pakai wayang begitu. Terus kalau bulan ruah itu kan juga orang mantu juga banyak sekali Betul, ya. iya. Nggak Iya. sedikit kayak kalau bulan Januari Februari itu kan masih orang mantu masih agak sepi. Kalau bulan mau ruah menjelang puasa itu kan Dipol-pol gitu aja. kita panen-panennya itu. Betul, Terus ya. kita istirahat sebulan puasa, habis lebaran kita panen Panen lagi. lagi. Nah, harusnya kan begitu. Iya. Nah. Terus sekarang Ya, kita tetap bersyukur. Mungkin dengan begini kita bisa diajarkan bagaimana kita memanajemen uang dengan baik begitu. sebelumnya tidak baik. Ya sedikit kacau. Cenderung gampang ke. Oh, Ala agak- sesuk itu eneh, sesuk agak itu boros eneh, itu. agak boros. Sekarang ngirit. Sekarang Ya. ngirit ya. Ojo kaya ngono ya, Nggih, Cah. nggih. Ya nduk, ya Wu. Kaya ngene lho. Lah kok saya kisah diundang Beli- sini. Data paling tidak kan nasihat dari beliau kan piye mensiasati ngono lho, Yang Pri. sudah terlalu makan asam, Asam. garam dan bumbu-bumbu Dan pabriknya. lainnya. Loh, tapi kan Mbak Pri masih punya bengkel, masih jalan iya. otomatis. Mas Mimin ada usaha lain selain persantetan atau gimana? Ih, kok persantetan Blantik wedhus. Oh, itu lumayan loh. Kan- Yang Enggak, belantik kalau wedhus. itu sebenarnya kalau urusan plantik wedhus itu benar. Awal-awal benar. Akhirnya saiki kerasa ngopo aku ndak wingi pas usaha wedhus dikesampingkan. Dampaknya sekarang pas benar-benar seni kolaps ibaratnya Lagi gitu ya. break ya. Ya, break. Tidak ada ibaratnya yang untuk ngimbangi ibaratnya kayak gitu. Awalnya kalau dari itu kan dulu dapat bantuan dari dinas sosial. Waktu saya masih ngamen di Jakarta itu dapat bantuan dari dinas sosial 5 juta. Terus kalau yang punya passionnya mungkin di rias ada buat untuk alat salon. Saya kan nggak bisa ngerias, nggak bisa itu saya nggak bisa. Terus buat ternak kambing itu dapat kambing berapa dulu 4 atau berapa sampai digaduh-gaduh saudara gitu. Makanya dapat julukan Blantik Wedhus gitu. Memang benar-benar tak buat beli kambing awalnya. Tapi dengan schedule yang Padet ya. alhamdulillah nggih gitu. Terus nglirwak gitu tadi kudune kena ingsok nggo bantu perekonomian akhirnya ya. Atau kalau waktu Blantik Wedhus itu ditangani sendiri. Awalnya kan cuma diopeni sendiri. Terus berjalannya waktu kan bertambah Digaduke itu kan? digaduke saudara-saudara gitu awalnya. Sebenarnya kan bisa nyambi toh. Selain show, Nggih. gaduke kambing juga jalan, bisa kan? Iya, harusnya seperti itu. Mungkin terus ora di Dit gede, dit tenani cilik gitu itu loh. loh. Saya bilang tadi. Dit gede, dit cilik. Oke, untuk lebih lanjut kita akan panggilkan wedusnya. Wedusnya apa lagi? Ditanya, oh padahal lumayan nih Pak Ade. Yang iya, Blantik iya. wedus itu apalagi bulan-bulan kemarin ya. Iya. Idul Adha. Dan kayaknya wedus itu selalu Selalu dia cari. Wedhus wedok. Itulah ya setelah Iya, diajar iya. kahanan kita diajar kahanan. Siapa tahu nanti dengan adanya situasi ini Nggih. kembali. Nggih. Kalau bisa dua-duanya jalani, ya kan? Nggih, amin. Saling menunjang lah ya. Kalau sing siji sepi, iki cek itu. Sebenarnya saya juga gitu nyambi-nyambi. nyambi. Lo nyambi dong. Nyambi apa aja ya? Ya nyopet bareng kan. Startnya di mana? Tak positif, start dewe. Ya gitu. Jadi
memang kalau yang namanya pekerjaan itu apapun asal halal nggak masalah. Ya. Seperti yang Budi. Seperti ini mau balik sendiri itu juga nggak masalah. Oh nggak jatuh ya yang. Seperti yang dulu kan ada kan angkringan di bawah. Iya, Bukan ada, angkringan juga. Waktu punya kantor di Jalan Budian itu, Nggih. depannya angkringan. Jadi lumayan sih. Bukan masalah apa ya, tapi ya itu hobi aja lah. Nggih. Hobi. Namanya orang usaha kan apapun, yang penting halal itu tadi. Nggih. Itu yang ngedoli juga sambil joget toh. Tumbas nopo. Tuku tak melayu. Selang ngelih ya dengan kayak. Iya, jadi kalau Abri dulu sebelum ketemu dengan ini Jeng Mimin gimana? Sebelum ketemu untuk yang menjadi ke seniman penyanyi ya Pak, sebelum jadi Dulu sinden. penyonyo. Sebelum jadi sinden penyanyi dulu, Penyanyi pop dan campur sari. Oh, sama Oh. Sari. Dulu Kalau lagi campur wedhus. Itu panjangnya Mas Mimin. Oh iya, itu ada kaitannya. Iya, jadi saya dulu mulai berkesenian nyanyi itu kelas 2 SD. Oh, sudah seneng nyanyi. Sudah Belajar khusus atau otodidak? otodidak. Saya dari keluarga saya tidak ada aliran darah seni. Bapak saya bengkel, ibu saya ibu rumah tangga. Mbah saya juga Ini- bukan dari seniman. Ini menarik dan mengerikan loh. Dari keluarga saya tidak ada aliran darah. Darah seni. Oh, no seni ini aku mak teratap loh. Dracula be. Iya iya iya. Begitu. Nggak ada darah seni ya ya. Nggak ada darah seni. Nah, terus kelas 2 itu sudah nyanyi tapi di acara sunatan kakak yang pertama itu di rumah Nanggap Campur Sari. Tanggap Campur Sari saya ikut nyanyi, terus akhirnya dipanggil sama grup Campur Sari itu, diajak ke sana kemari sampai sempat kelas 4-5 SD itu saya sudah derek ke Pak Joko Edan. Oh, Pas si 5-6 Mari. SD akhirnya terus karena sekolah agak terganggu akhirnya vakum. Kelas 1-2 SMP saya juga vakum karena suaranya ngagor-agori. Jadi Oh, berarti waktu kecil suaranya memang sudah suara perempuan, Pak? suara anak-anak. Oh, suara anak-anak. Iya. Terus mulai beranjak dewasa itu kan suara anak-anak ke suara remaja itu agak ngagor-agori jadi Berubah. pecah. Iya. Akhirnya suaranya mertanggung, Mertanggung. vakum dulu. Sebentar. Bahasa Indonesia mertanggung apa ya? Aku mertanggung. Mer itu dari kata Mer itu apa ya? merem. Mertanggung itu Nanggung. Nanggung. Oh, Mau ke perempuan. Antara Gimana, perempuan- ke- Nah, kasak misalnya kayak pancaroba gitu loh. Ah, Perubahan. Ingat nggak? Jadi dulu kan suaranya bisa jernih kalau mau tuh gitu tuh. oh, kalau keterangan kayak limbat, bener kayak limbat berarti ini. Kayaknya kalau dendondong. Iya iya. Oh. Itu. ya, Perubahan. terus vakum sampai kelas 3 SMP. Terus mulai lagi saya sekolah di SMKI Solo. Sempat ya. Tahun berapa itu? Tahun masuk saya tahun 2007. Sampai selesai. Alhamdulillah tidak. Wah, prestasi luar biasa. Karena Loh, saya luar biasa loh, tidak lulus saja alhamdulillah loh. Berarti kita kan bersyukur. Boleh lulus. Sombong. karena saya matang duluan. Ya ampun, ternyata selama ini matang duluan Pak De. Oh. Terus dikira atau operasi sesar? Di download Pak. Yang murah biayanya. Dulu enggak. Saya kelas 1 di SMK Solo itu saya nunggak, nggak naik kelas. Oh. Ya, terus keluar pindah ke SMK 3 Klaten, ambil jurusannya tata rias. Oh, jadi Beauty terapi. oh gitu. Jadi menguasai yo nyanyi. Kalau nggak salah dulu jurusan kerawitan ya? Di Nggih, SMK ya. kerawitan. Spesialis apa instrumennya atau semua dipelajari? Semuanya kan harus menguasai, tapi betul. untuk bangkunya kan ada rebab, kendang, sama gender. Jadi yang paling susah. Nah, ya. Sitar nggak? Siter itu bangkunya biasanya 3 itu. Tapi kalau jadi suami tukang nyetir jangan mau. Kenapa ya? Kan dididil itu dididil ono diudek-udek. Ya, mau dititil. Enak jadi ini ya, apa namanya, yoga gong ya. Enaknya? Kan gong. Gue terakhir sih.
buah-buahan. Buah-buahan. Lanjut ke cerita. Iya. Terus saya lulus dari sekolah itu tahun 2012. Selang setahun dulu saya nyanyi masih pakai beskap karena masih sekolah. Iya. Rambut belum panjang. Akhirnya lulus sekolah saya langsung merubah penampilan pakai kebaya, pakai bersanggur. Lulus dari SMA SMK. tahun 2012 itu saya langsung merubah penampilan pakai kebaya dan sanggul. Dan ketemu Mbak Mimin pertama kali itu saya kelas 2 SMA. Saya masih pakai beskap. Mbak Mimin nyanyi tapi masih pakai kebaya domas yang dijual di pasar-pasar itu. Tasnya pakai tas merek bayi yang transparan itu. Iya, dan sanggulnya bisa menjulang tinggi seperti candi. Gak stupa. Stupa. Iya, ada fotonya nggak itu yang dulu? Yang biasa nyimpen malah dia. Begitu. Saya Nanti malu boleh dengan dong dikirim. Ya, nanti Saya saya suka kirim. koleksi foto yang unik-unik gitu. Boleh. Sanggulnya sudah SNI ya. Standar dasi Indonesia ya. Mak bedanda gitu ya. Itu tower internet. Sinyalnya kuat ya. Harusnya kalau pakai itu sinyalnya kuat dong. Sanggulnya dipakai. Iya. Ya, Itu ketemu. pertama kali ketemu. Dan Itu manggung bersama-sama. manggung bersama. Saya sudah jadi bintang tamu. Mbak Mimin Security. Belum jadi orang. maksudnya Saya penanggap. Oke. Saya penanggap. Juragan wedhus. Saya penanggap. zaman mono. Jangan salah. Oh iya. Nanggap. Bintang tamu tuh, aku sing nanggap. Berarti mati orang ini suka penanggap. saya nanggapi melu bulung-bulung. Itu awal mula dari duo sinden. Belum. Oh belum, masih jauh. Terus lulus SMA, saya terus ikut festival ketoprak. Festival ketoprak, saya mewakili festival ketoprak pelajar dari SMK 3. Klaten. Ya. Tapi jangan ke Jakarta. Nanti dimakan orang. Ketoprak di Jakarta. Jangan makan kedok. Ke Jakarta makanya harus gede-gede ya. Ya, itu ketoprak Teater itu Jawa lah. termasuk sponsornya dari sahabatnya yang di Klaten. Oh, Pak Edi ya? Iya. Oh, itu luar biasa itu. Iya. Terus saya ketemu sama Mbak Mimin itu. Saya Ketemu mewakili. Mbak Mimin mewakili dari MC. Oh, tapi Mbak Mimin Paguyuban sudah MC. ketoprak juga waktu itu. Iya, Iya. tapi mewakili MC. MC. Paguyuban MC. MC. Terus kita diundang ke RSPD Klaten, ketoprak pejabat Kabupaten Klaten. Kita dijadikan satu, dikolaborasikan berdua. Disitulah awal kita menjadi duo. Cocok gitu ya. Cocok. Cocok. Jadi yang menyatukan kita itu bukan kita ayo gawe duo gini, enggak. Tapi Tapi proses, setelah dari RSPD itu Banyak permintaan. banyak permintaan kalau wayangan gitu, mungkin kalian Mbak Mimin nggih, mungkin misalkan ngejob saya, mungkin Mbak Mimin sekalian, misal Mbak Mimin yang disok, mungkin Mbak Apri sekalian. Jadi malah mintanya berdua terus. Jadi di bawah naungan manajemen RSPD ya. Dari situ loh itu kebangkitan mereka itu. Itu kebetulan di halaman RSPD itu kan di Kabupaten Klaten. Tapi situ masih jalan beberapa tahun lagi ya, Jas. Enggak langsung terus kita memutuskan ya sering berdua tapi belum memutuskan untuk prosesnya masih lama. Disatukan pekerjaan dulu berarti. Iya, Mas, ya? disatukan pekerjaan dulu. Kalau siang dia terima campur sari, saya juga terima sendiri dia nyanyi di Jawa Timur, ikut dalang siapa, naik dari sore, sinden dari sore, saya di Klaten gitu. Lama prosesnya terus ribet, akhirnya baru kita memutuskan. Baru kita memutuskan Ya. untuk berdua itu tahun 2017. Iya, iya. Belum lama toh. Iya. 2017 kita memutuskan untuk selalu berdua. Kalau malam, Kalau malam. kalau siang berpisah. Oh gitu. Iya, kalau malam kita berdua. Terus memutuskan untuk berdua terus selamanya. Itu tahun 2008. Ya enggak selamanya nek turu ya gak. Oh iya, gak masuk rumah tua. Hei, tembi. Tapi ini seru loh, ini ketika kedua narasumber ini punya sesuatu yang sama dengan host kita Eyang. Nah, mungkin bisa Samanya? berbagi penari, Iya. iya kan penari juga. Penari nggak sih penari ya? Ya dikit-dikit. Penari bahkan menggeluti apa ya namanya bidang atau keahlian yang sebenarnya digeluti oleh kaum perempuan. Nah, ini yang paling menarik, ini yang paling seru. Nah, pertanyaannya adalah, monggo Yang. Ya, jadi yang akan cerita juga kan, Iya. kenapa kok tertarik itu. Yang kan juga menekuni dunia perempuan ya, dari dulu memang dari kecil yang itu feminin.
senang sekali mengerjakan kerjaan-kerjaan wanita seperti misalnya nyulam ya. Nyulam gini nih kalau buat yang kecil, aduh kecil sombong ya. Karena dulu yang cari duit untuk hidup itu dari nyulam ini. Bahkan waktu yang kuliah di ASTI dulu Akademi Seni Tari, yang dari nyulam ini dijual untuk bayar kuliah, untuk makan gitu. Jadi yang paham sekali gimana menyulam yang bagus. Makanya kalau yang lihat bordir-bordir gini ya, bordir mote itu yang seperti pasang payet ya, kalau nanti yang lihat yang bisa ngeritik iki gaweane elek iki apik karena yang biasa buat gitu. Jadi yang itu memang memberikan contoh bahwa kalau yang nggak bisa melakukan, yang nggak gampang akan menyalahkan, bener nggak? Kan kadang-kadang kan kalau guru kan gitu kan, pokoknya penting nyalahke muridnya mau udah kan guru iso nglakoni misalnya. Ya nggak semuanya gitu. Ada guru yang konsekuen juga. Nah, saya tertarik juga karena Mbak Apri dan Mimin ini kan juga menekuni dunia perempuan. Pasti akan banyak lika-liku, dicemooh, dibully ya kan? Itu cara mengatasinya gimana? Kalau kalian yang muda-muda ini di era sekarang loh ya, yang namanya bullying itu dari zaman dulu yang ngalami juga. Nah, sekarang kan mungkin lebih santai Frontal, karena ada sosmed lebih frontal. Apa ya istilahnya kalau yang lihat etika atau apa ya tata krama anak sekarang dengan dulu kan beda. Kalau dulu masih halus lah. Kalau sekarang kan iso ya frontal itu tadi. Itu gimana? Bahasanya beda. Nek sing terlalu pemikir itu saya. Nek dibully itu terlalu pemikir, terus menengah, terus piye ya kok koyo ngene banget toh ngono ki. Wong ora nyalai wong liya koyo ngene banget, terus dia yang membesarkan hati saya, dia terus biasanya dia orang gagas. Dia lebih bijaksana untuk menghadapi di era netizen, di era haters seperti sekarang di zaman milenial seperti ini ya, betul. Pokoknya ambil sisi positifnya. Jika itu buliannya itu bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, kenapa kita tidak, kenapa kita harus down, kan nggak mungkin. Pokoknya jadikanlah motivasi, kita tunjukkan dengan prestasi, dengan kemampuan kita. Loh, aku sing mbok bully sapa yang ini sing bully aku wis iso ngopo. Nah, seperti itu. Atau jangan-jangan yang bully Mimin adalah Apri? Bisa jadi ya. Dalam kehidupan nyata dan sok menguatkan, benar. Berarti itu adalah menguatkan. Ada lagunya. Kowe bully aku bully kowe, bully-bullyan. Bully-bully iki sing menesi. Beda generasi lagunya ya sama Eyang ya. Jadi Ember ladrok. tapi zaman Eyang juga bullyingnya nggak kalah serem loh. Itu yang apalagi zaman kalau boleh dibilang Eyang ini merupakan orang pertama mungkin ya yang dikenal banyak orang. Walaupun saya yakin di daerah-daerah masing ada orang-orang yang seperti Eyang ini. Ya kayak misalnya dia cuma ludruk-ludruk itu banyak. Ludruk banyak. Cuman Eyang ini yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia. Pertama kali ya. Mungkin yang jadi transgendernya. Yang menonjol. Apa nih yang menonjol? Aku kayak golek sing menonjol di masa kurang. Kemampuannya. Nah, Eyang juga harus cerita dong bagaimana bullying waktu itu. Bagaimana Eyang mengatasinya? Bagaimana Eyang mencari kekayaan dengan Eyang. Jadi memang ya namanya bagaimana orang membuli dari dulu sampai sekarang akan beda ya. Karena masyarakatnya kan juga beda. Sama sebenarnya waktu zaman dulu yang kalau dikatakan, kalau dulu orang nyebutnya wandu. Banci itu kan wandu. Wandu itu rasanya malu, sedih ya, mungkin nangis juga ya waktu itu karena malunya setengah mati. Karena kalau orang-orang dulu dengan sekarang kan beda. Dulu itu kan masih agak tertutup ya, dan hal itu kan seperti tabu gitu. Cuman tadi yang disampaikan Apri saya setuju. Jadi kita menunjukkan kualitas. Kita menjawab bullying itu tidak usah menjawab bullying juga, tapi kita menjawab dengan kreativitas, dengan prestasi, dengan kualitas. Itu yang lakukan ya. Seperti yang dulu kan menekuni dunia hiburan itu juga banyak senior-senior yang nggak setuju, dikatakan ini rusak tari, ini itu. Tari komedi kan yang memulainya dengan grup kan, dengan Mbak Tuti Nirawan kan mulai tari komedi itu kan sampai sekarang masih konsisten. Karena banyak kan pengikut-pengikut yang sanggul dilepas itu kan dari tahun 74 kan itu sanggul dilepas terus dipakai terbalik gitu kan, terus miring itu sudah dari zaman dulu. Nah, saya itu sering kumpul dengan misalnya Mas Kirun,
terus yang sudah almarhum itu kan Nggih. pelawak-pelawak Siswa Budoyo, Wahyu Nggih. Budoyo, Nggih. Ngesti Pandowo, Sri Wulandari itu dari tahun 74 yang udah kenal dengan mereka dan yang bergaul dan yang sering jadi bintang tamu. Nah itu yang kesempatan yang belajar dan menunjukkan kualitas atau prestasi di situ. Nah rupanya itu yang dilihat oleh masyarakat sehingga akhirnya kan ya akhirnya diam sendiri karena yang menunjukkan prestasi itu tadi ternyata kan yang bisa lewat cross gender ya, kalau yang nyebutnya cross gender ya, apa transgender itu kita menunjukkan ini sebenarnya transgender itu yang tidak difahami oleh masyarakat kita adalah punya historis yang sudah dari zaman lama, dari zaman ancient time sebenarnya sudah ada yang namanya tradisi itu. Nah jarang diketahui oleh masyarakat secara umum karena tidak ada buku yang menulis tentang ini. Nggak ada edukasi juga, Mas? Tidak ada edukasi dan budaya membaca di Indonesia kan memang Kurang. kan. Nggih. Justru dan juga bahkan buku-buku yang menulis tentang sejarah seni itu kan juga kurang. Kan munculnya baru-baru aja setelah ada isi ya. Itu kemudian banyak sekali penulis yang menulis tentang seni budaya. Nah, buku yang menulis tentang tradisi cross gender di Indonesia itu terbit 2004. Oh, sudah 80 tahun yang lalu berarti. 130. Maaf yang maaf. Iya. Dan itu juga nggak laku. Iya. Nggak laku keras kayak buku-buku yang lain karena memang Peminatnya sangat kurang. Dan memang ya itu tadi, kalau yang tidak mau belajar ya nggak akan baca, buat apa kan gitu. Dan itu diminati oleh banyak orang dari luar negeri justru. malah luar negeri. Banyak sekali yang kepengen beli buku itu, cuman belum diterjemahkan bahasa Inggris. Dia bilang ini sebenarnya buku menarik gitu. Nah itu yang jadi pesannya yang buat Mimin maupun Apri, terus konsisten berkesenian. Kelebihannya Apri atau Mimin itu terus dikreasikan, didalami terus. Jadi istilahnya kalau bahasa Klatennya itu beyond, ya. Mendalamnya sampai beyond-nya, ya. Yang pakai Terus, bidang gitu ya. iya. Kayak bidang. Pokoknya Tet. bakatnya terus di preman. Iya. Preman gali loh. Gitu. Gali preman, digali. Nah, ono izin apa? Digendong, Tak digendong. tahu, tenan. Iya, apa? Gendong ya kali. Tapi kesehariannya seperti apa ini, Eyang? Kalau Eyang kan jelas kesehariannya itu wis hidupnya untuk tari untuk hidup. Enggak ya? Iya. Iya. Kalau teman-teman ini kan punya keseharian yang Profesinya yang tidak sama dengan profesinya. ada enggak? Ada nggak? Selain bengkel ya? Nah, Apri? Selain bengkel, kita juga Ya kadang jadi apa? Perampok misalnya. Bukan ya kalau Malah kuali endorse loh, setelah dirampok ini mereka. cuma endorse gitu sementara Oh, ini. nggak keseharian sebelumnya kok. Selain ngejob gitu mas. Sebelumnya apa sekarang? Sebelumnya pas Sebelum bengkel. corona berarti. Heeh. Sebelumnya ya saya ngamen, dondom payet. Oh. Ngamen Oh, itu sebelum beneran. jadi Enggak, sebelum Nge-up. ini. Heeh, jadi kalau keseharian, kalau malam kan pentas. Iya. Nah, sehariannya apa Ya, aja? siang malam kan pentas Wah, mas. gila. Gaul banget ya. Ini kan realitasnya toh. Iya, bener. Ini Iya, mosok ini sombong realita. realitasnya itu sehari bisa Sombong. empat, Mosok lima sombong, kali. pancen sombong. Harus sombong. 4, 5 kali. Harus toh. Penanggap kok. Jangan terlalu excited. Tidak apa-apa itu yang namanya apa self confidence. Iya. Ya percaya diri itu harus ditumbuh. Iya. Berarti Itu maksudnya bukan. pentas terus ya? Pentas. Jadi jam pulangnya jam Berangkat pagi, pulang pagi. pulang pagi. Tapi Kurela berarti. jaga kesehatan Iya. ya, supaya istilahnya kan kita harus mengatur itu manajemen Iya, penting waktu ya, juga. waktu. Karena kalau udah kecapean nanti enggak bagaimana ya Mas ya. Iya benar. Ikut asuransi nggak? Saya kebetulan punya asuransi yang cocok untuk anda semua lah. Malah kalau salah asuransi. Biasa kan asuransi mendekati orang-orang seniman ya. Kalau seni tradisi yang kita sama Dami kan lebih banyak di wayang. Wayang itu kan selesainya sampai jam 3:30. Kita pulang dari lokasi jam 2:30 ya. Itu juga mengikuti sampai selesai wayang. Enggak, Iya. sampai goro-goro. Goro-goro toh ya? Itu 2:30. Oh, Setengah iya. 3 selesai sampai rumah Sebenarnya setengah sih. 4. Nanti jam 6 jam 7 kita udah make up lagi. Kalau undangan pagi jam 9 gitu, terus nggak langsung pulang. Setelah jam 12 kita sampai sore setengah 6 maghrib gitu. Terus nanti Istirahat jam bentar. 8 sampai jam 10 gitu biasanya campur sari atau acara apa, baru jam 10 wayangan lagi sampai jam 3 gitu. Seminggu bisa berapa kali job mas?
Sebelum kemarin itu paling liburnya seminggu 1 kali, 1 hari, 2 hari itu aja. Sebulan sekali Desember itu. Ya. Desember Oh, iya. itu kita liburnya. Untuk staminanya gimana? Stamina Jaga kesehatan. Kita ada tim kesehatan. Kebetulan kita punya perawat. Perawat. Tapi nggak doping toh? Mboten. Jangan doping. Saya itu tidur, pokoknya dimanapun berlingguan itu tidur, mbak mau tidur di samping panggung, mau tidur di mana, penting saya tidur cukup. Soalnya karakternya kan berbeda. Kalau Mbak Mimin tuh sak gon-gone bisa tidur. Maplek, iya. Ya, soalnya ke bawah kisahnya Masa lalu. kan. Iya, iya. Tidur di jalan. Oh, Tidur di jalan, tidur di apa-apa, mana ngantuk turu, rasa dadak golek tempat yang nyaman. toko seperti itu Mbak Tapi Mimin. itu loh, suatu keberuntungan benar. Karena yang ngalami juga. Nggih. Dulu waktu yang masih mahasiswa itu kadang-kadang juga mengusahakan untuk bisa tidur dimanapun Manapun. demi itu kesehatan. Nggih. Tapi tidak semua orang bisa begitu. Itu suatu kelebihan loh, benar loh. Nggih. Iya, Ya, benar. karena kalau seperti ya bapak itu kan udah biasa Udah ya. biasa Kalau tidur. Yang penting kamu- bisa bangun itu aja. Iya. Itu kan Iyalah. nggak bisa bangun mau Kalau repot pagi nanti. mesti bangun. Tergantung. Kalau bisa bangun itu masih normal. Aku mau tanya dulu Iya. lagu pertama kali apa? Waktu Sari. nyanyi itu Heeh. dadi hati kelinci ucul ojo lamis. Nah, aja lah wis wae ayo. Lah kita Ayo sithik, dibayar. kita sithik anggo. Apalmu apa meneh sing bagian part angen aku ngono. Jadi kan itu kan namanya mong tinemong, ruk Mau sinaruk. Ruk sinaruk. Ya coba. Itu lagu pertama dulu ya. Bawa casa, bawa casa nang lewo itu kan. Gitu. Oh iya, anu pakai bawahnya itu, bawahnya. Agak keras enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. nggak apa-apa. apa-apa. Kita ada segmen security kok. Ini aja. Yen kowe seneng lewat hati ansa seneng lames Beci alu wong prasaja mung welingku aja lamis yen kowe seneng lamis gampang kena ing badandu tumraping sasrawungan mbok aja demen lamis seneng lamis padha karo demen citra sampun Matur. Terima kasih sih karo aku, Jas. Tanya apa? Lah sing ngetik ora aku to. Le. Biarlah kamu yang tampil kowe sing show off neng panggung, aku biar di belakang layar saja. Tidak harus ditampilkan, tidak harus mencontohi kan, guru itu nggak harus mencontohi kan. Kalau udah bener, kalau salah berarti sarwe ini bener udah bagus nggak usah. yang Contohin di lagi. senior ya nggak gitu-gitu amat loh.
Loh, kalau Eyang tuh bisa nembang nggak kalau Eyang? Ya sedikit-dikit. Bisa ya. Cuma Dikit-dikit. nggak nyinden ya Eyang ya? Ya, Nggak. yang bukan sinden. Karena dulu memang diajari nembang. Iya, kalau Oh. tari itu kan juga ada pelajaran Ada tembang. Iya. Untuk wayang orang itu Iya. biasanya pakai tembang juga. Cuman nadanya nggak setinggi ini. Iya, makanya itu. Dur banget nadanya. Seorang laki-laki, maaf perempuan. Ojo sok gampang janji wong manis yen to ambung lamis. Ayo diteruske. Bece alu. Becik aluwung prasaja Mas Nora agawe juwo Nyambung. Tanah sangu gemi tresna wingi jebul amung lamis. Ayo bareng. kaya ngenteni tukule jamur ing masa ketiga. Pas. Ditampung dulu gue sesuk ndak rasa turahan. Ingat. Aku tok sing iso nyanyi, guys. Ketok ya kurang nguri-nguri budaya nggih. Ya orang sudah punya bakatnya masing-masing. Passionnya sendiri-sendiri. Eyang tuh loh selalu membela aku gitu, makanya seneng. Terus ada orang bilang aku nak kau justru nih pak. Bablas. Lentri. Nah ini yang membedakan suara laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya kan memang beda Mbak ya. Iya. Perempuan lebih setengah naik daripada laki-laki ya. Iya. Gimana mengelola seorang laki-laki yang bisa suara wedok? Kalau cuma nari, ya cuma sih ya. Nari nggak usah. Kalau cuma banji semua orang bisa. Iya. Ya kan nggak apa-apa kan. Ini tapi kalau nari kemudian nembang itu kan ada sesuatu yang Betul. rumit. Iya. Gimana Mbak cara membagi suaranya? Nah itu yang perlu karena gini kalau nari kan bisa dilatih. Iya. Walaupun hasilnya juga nanti akan tetap sama ya, Iya. karena proses tidak Iya. semua laki-laki bisa menari wanita dengan baik. Iya. Tapi kalau suara itu menurut saya ya, Iya. benar atau enggak itu mungkin bakat ya, pembawaan ya, bisa Anugerah ya, melakukan. Ini bisa dikatakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya karena tidak semua memiliki suara seperti ini. Jadi Tidak semua laki-laki. Lagi aku. Punya suara seperti ini. Ini neng ini apa ini apa? Joliane. Ya. Terus lanjut. jadi kembali ke cerita tadi. Jadi pas waktu suara saya habis rusak, itu saya masuk ke Bengkel. Oh makanya di bengkel ya. Oh iya benar. pas habis ngagor-agori Ngagor-agor. itu tadi saya masuk ke SMKI. Itu saya mulai nyanyi lagi kelas keluar dari SMKI. Di SMKI itu saya diajarin tembang, latihan vokal. Itu suara saya berangsur-angsur menjadi pulih lagi. Saya menyanyi lagi tapi keluarnya dominan ke cewek suaranya. Kalau tadi bilang suaranya rusak itu karena gora-gori itu. Iya, itu nggak bisa dieksplor sama sekali. Buat tinggi nggak bisa, buat rendah kerendahan. Mungkin dari masa anak kebalik gitu ya. Iya. Masa Kebalik kan pasti tuh. Nggih, nggih. Semua orang Habis mengalami habis suara supet, itu. habis disunat apa Pri? Pas itu ngomongnya Enggak. pas disunat itu perubahan guna dadak. Rasa cantik kak ya, kamu disunat toh. Sudah apa tetes? Tentu cekerik kunir. Kalau kamu digunting. Digunting. Gitu. Jadi malah saya itu kalau suara cowok itu malah agak susah. Maksudnya Kalau bisa tapi laras malah kita rendah. digawe-gawe nek laras Oh. rendah iya. Jadi saya bisanya suara cowok itu kalau laras rendah, kalau larasnya tinggi saya Tetap kembali kuat. ke cewek. Kalau Mas Mimin kan cowoknya kelihatan Ya. suaranya ya masih. Tetap memang tidak bisa karena saya berawal dari MC. Oh iya. MC juga. Kan ngomongnya pinter banget. Iya, saya pernah lihat YouTube-nya kok. Mimin itu iya. Mimin. Lunyu ya. Belur kali ya. Dulunya itu belajar dari lingkungan sekitar sebenarnya kehidupan sehari-hari. Nah, saya kan guyon belangkon itu nggak bisa, guyon tebak-tebakan itu saya nggak bisa, mesti malah kobong terus. Itu materi ya. Iya, saya Nah itu guyon. kan improvisasi tuh. Iya, cuma Nah, kehidupan nyata misalnya taruhlah dari hal yang kecil umpamanya pas saat itu saya pakai
gelang, ibaratnya bergelang. Saya bisa sombong dengan gelang yang saya pakai. Misalnya saya lupa nggak pakai gelang, saya juga masih bisa sombong dengan yang saya tidak pakai apa-apa. Alasannya menghormati partner saya nggak pakai, jadi saya wujudkan dalam bentuk ibarat emas batangan atau tak bangun apa, masih tetap sombong walaupun jadi apapun bisa menjadi materi. Itu yang namanya kelebihan di situ. Harus disadari, itu dieksplor terus, ya. Itu kan kelebihannya jenengan di situ. Nah itu, jadi kita harus mengetahui kelemahanku di mana, kelebihanku di mana. Itu yang dimanfaatkan. Yang dulu juga gitu. Kelemahanku joget gagah. Masa ya orang joget Werkudara, Werkudara ini kan ya ora wangun. Berkudiri. Tapi yang punya kelebihan juga gitu. Nah itu yang diuji terus. Ya, jadi caranya adalah mengenali diri sendiri dulu. Apa kelebihan saya, apa kekurangan saya. Justru berangkat dari kekurangan kan yang kekurangan lah. Jadi jangan minder. Misalnya seperti Apri kan juga gitu kan, karena kelebihannya itu ya di itu suara, terus di Apri di itu suara. dioptimalkan. Materinya di mana? Saya lebih di ABCD, jadi di Apri nanti ngumpani gitu. Nah itu kan udah pasangan klub ya. klop. Jadi nek pinter musuh pinter hati-hati, kabeh rumangsa keminter. Nah Tapi nek semi siji pinter siji bodoni gitu malah jadi. itu yang namanya grup kan gitu. Nggih. Artinya apa? Itu spelane kalau dia. Spelan. Kalau gitu. saya bilang Nek kabeh cerewet malah sahur manuk, hasil rekamannya tidak bagus. Berbek, iya, Berbek, iya, udah terlalu penuh. polusi suara ya. Nah tadi kalau ngomong masalah suara wanita, Nggih. yang pernah waktu itu diundang ke mana ya? Ke Bali. Ke Bali ketemu mahasiswa dari Madura. Nggih. Suaranya juga cewek. Ternyata di sana ada ritualnya. Di Madura. Seperti pakai gurah. Dia pemain ludruk di Madura. Nggih. Saya ketemu mahasiswa dan saya rekam waktu itu. Saya rekam, dia nembang, kemudian saya tanya ritualnya dan sebagainya, dia cerita. Jadi ternyata ada di Madura itu. Mungkin di daerah lain juga Ada nah, mungkin. itulah yang namanya Indonesia itu kan kaya luar biasa. Ya. Jadi karena yang sering belusuan kemana-mana sehingga yang banyak tahu ternyata luar biasa banget. Banyak tradisi-tradisi yang tidak terekspos di masyarakat sehingga masyarakat kurang paham. Yang tahu-tahu ya yang hanya di sekelilingnya aja. Makanya saya sering pesan kepada generasi muda belajar dan belajar. Benar nggak? Seperti kasus yang Lati itu kan? Nggih, bener. Lati challenge kok jadi kok apa? Pemuja setan. Setane mbahne apa gitu, kan? Nah itu kan. Jadi ada juga yang mengatakan atau image dari generasi milenial itu bahwa tembang mocopat ki ngundang setan. Lingsir wangi. Nah, iya, dari semacam lagu gitu. Demit. Padahal lagu Kasmaran itu ya yang ya. Iya ya tergantung anunya syairnya toh. Kalau memang lagu Lingsir Wengi lagu Lingsir Wengi itu kan lagunya dari apa dulu bentuknya apa Asmorondono atau ini atau apa gitu kan nanti kemudian bisa dilihat kata-kata syair itu apa bisa juga untuk mengundang setan asal syairnya di situ dijelaskan diganti syairnya bisa. Saya juga bisa membuat syair dari lagu Mocopat yang untuk mengundang setan ada. Artinya apa sih? Setan itu hantu ya. Bukan setan ki dibeset di sini ketan. Saya ketan toh ya. Dibeset di sini ketan. Orang ganti-ganti ya. Itu Iya, tergantung kita memaknai syairnya mau diganti Iya. apa. Jadi seni itu tuh apa? Seni untuk keindahan apa nek denar tinggu kejahatan ya tergantung maknane toh. Bisa ya. Bisa ya. Nah ini Kecantikan saya mungkin pas dandan perempuan itu untuk menggoda apa untuk menginspirasi beda lagi. Untuk menggaduh kalau kita nggak menggoda. Nah, jadi tergantung kecantikannya itu untuk menjadi penggoda atau kecantikannya bisa menginspirasi. Oh ternyata laki-laki aja dandan bisa cantik. Berarti yang wanita itu harus lebih cantik. Itu menginspirasi. Tapi iki cantik nggoda kono-kono sapa itu berarti negatif lagi. Gumantung cara kita Niat. mau diarah kemana niatnya. Positive thinking penting. Nah, laki-laki berdandan perempuan, otomatis akan keluar kata-kata banji. Ya. Nah, ketika ada orang bilang banji, apakah Anda tersinggung? Dulu iya. Nah, ini yang kita pelajari. terus sekarang Kalau sekarang karena dulu sudah sering. Biasa sampai ada Iya. yang ya. Oh, karena- sekarang udah gak tersinggung kan? sudah enggak. Apa dong? Kan juga kan dulu juga Oh, iya. tersinggung, sakit hati, Yang wis ngapal kayak gitu. merasa Iya, dari- kayak gimana direndahkan. Iya, kemudian menjadi depresi gitu, mengalami juga. Tapi Oh, jenengan umurnya berapa sekarang? 27. Nah, berarti paling dibully baru berapa tahun ya? Yang 72 yang ya.
Soalnya awak damai. Kaya aja kaya mangkono to dole. Tak sempatane yo dadi kodhok. Jadi banci. Bullying. Iso ketularan kita apa itu. Dadi bensin. Tapi bullying itu sebenarnya lebih serem dulu. Nggih. Cuma kalau sekarang itu lebih banyak aja. Dulu kan Kuantitasnya. orang mengatakan banci itu mikir-mikir, Betul. jaga perasaan. Nggih. Kalau sampai dia bilang banci berarti tenanan yang ngomong. Pelarani ngomong tenan. Nah, sekarang kan orang Menyakitkan. bilang banci itu kayak memang sekedar melu-melu kayak Mbak. Jadi menurutku kekuatan membulinya pun mungkin nggak kuat, cuman banyak, kuantitasnya lebih banyak. Nah itu yang jadi masalah. Kalau orang dulu kan yang ngomong nggak sembarangan mesti gitu. Iya. Yang Kalau seniman yang juga ngomong kayak itu gitu. juga sengit banget gitu loh. Benci tenanan sekali. kan. Wow, Kalau sekarang Banci. angka ikut gitu angka ikutan ya. cuman jumlahnya banyak. Ini yang bikin depresi. Tapi Gitu. jangan salah ya, netizen, haters zaman sekarang itu juga pedes-pedes loh. Iya. Soalnya dia berani karena tidak melihat kan wajah mereka. Jadi Fake beraninya account. cuma di dunia maya. Pengecut dong. Iya. Jelas. Ya pedes-pedes dong levelnya 5. Padahal lebih pedes dulu yang ya. Iya. Apalagi yang ini yang ngatain mungkin sama-sama seniman yang pakem banget. Nah kan luweh loro Mbak. Nek sik ngomong netizen sekarang mah luweh-luweh wae lu Kenal siapa ya. sih? Nah, gitu. Mungkin Gitu aja. sekarang ya oke sing bully tapi ya oke sing menguatkan Mas. Iya. Oke sing menguatkan juga teman-teman harus gini ada yang menguatkan. Dulu kan nek dibully tetap merasa sendiri. Aku ora ono sing bela. Iya, Mungkin gitu tapi aku ora ono sing bela, sop sing memberikan kekuatan aku untuk membela gitu. Betul, itu sekarang jadi kalau zaman dulu saya bela siapa? Nggak ada. Tuhan Nggak ada. yang Maha Esa. Nah, betul. Lewat hati. Nah, masih mending teman-teman ini dikatakan banci. MC itu lebih repot. Pas MC donek ke asu. Nah, iya. MC ini asu. Ya aku jekok bar kuwi. Ya Allah kok apik kono kan. Apa? Lu asu aku Nah, malah. itu pengenalan karakternya lebih lama kok. Soalnya ini belasaran bulldog. Udah sama kampung saya kebetulan. Jadi udah menguatkan sekarang ya Mbak ya, kata udah nggak Iya. tersinggung ya. Belasaran kampung. Macam kayak sehari-hari gitu ya Mas, misalnya ada yang manggil saya Kak Mimin, Mbak Mimin, Jeng Mimin. Boleh monggo terserah nyamannya penjenengan seperti apa. Saya meh mbok ngundang Mas wae, wong nyatane saya dandan perempuan. Iya. Meh ngundang Mbak wong sehari-hari, wong saya juga dandannya laki-laki. Jadi senyamannya penjenengan saya juga tidak akan tersinggung jangan manggil apapun gitu. Nek saya terlalu membela diri ya malah kesel dhewe lah bela setiap hari diucapkan kan bela Oh diri. niatnya ngundang kok Mas ya. Niatnya ngundang kok nggak masalah. Anjing. Syukur-syukur bayar ya tuh. Nah, undang harus bayar. Awak dhewe ora njaluk pangan ya. Orang jaluk mangan banget. mereka. Orang repoti kok. Kalau menurut Apri sama Mimin Nji, ini nji. melihat waria atau banci-banci yang di pinggir jalan ngamen itu gimana? Ya, kalau itu mungkin teman-teman yang masih ada di jalan mungkin tidak bisa disalahkan, mutlak 100%. disalahkan 100% tidak bisa karena mereka juga mencari hidup, mencari nafkah tapi jalannya yang masih salah, belum ketemu. Belum jalannya yang benar gitu. Mungkin kalau ada dukungan dari pihak-pihak tertentu saya yakin mesti teman-teman juga bisa mau berubah, mau meninggalkan dunia yang ekstrim, kalau bisa dikatakan ekstrim. Mungkin saya meluruskan ya, bukan jalannya yang salah. Mereka nggak salah, karena mereka melakukan itu kan juga bukan kemauannya sebenarnya, tapi Iya. sudah nggak ada Pilihan. pilihan akhirnya. Jadi ya nggak salah juga, ya kan? Karena memang pada saat ini atau tuh mereka mampunya cuma begitu, daripada nyolong. Ya nggak? Jadi kurang Daripada bener. ngerampok. Ya mungkin Mampunya belum masuk menemukan. Ya. mampunya baru segitu. Ya, mungkin Menurut Anda, yang juga nanti boleh ngasih masukan Nanti. perempuan yang apa namanya yang pas untuk dijadikan pasangan hidup itu yang seperti apa? Saya kan mau menikah lagi. Ya. Wah, kayak wani-wani ya. Diinces dulu. Monggo. Jadi, Ayo, Mbak. karena kita ngampil, ya, ngampil itu bahasa Indonesia itu Pinjam. pinjam. Kita meminjam apa namanya Atribut perempuan. atributnya perempuan. Itu jadi kita lebih paham bagaimana jadi cari wanita. Jadi cari wanita itu yang penting satu, gemati. Gemati itu bisa mencakup semuanya, gemati sama bojo, gemati sama Anak. mertua, sama orang Gemati tua, karo sama tanggane. anak. Heeh. Oke, bojone. Tanggane kok tipe tanggane bojomu semangatku. Ingat ke mati ya, Mbak. Gemati. Pakai ke ya, kalau Iya. cuma mati tok rasa diapa-apa guys. Iya. Ke mati. Gemati. Gemati, Versi Mbak. gemati loh. Versi Mbak Apri adalah ke mati. Gemati. Versi Mas Mimin. Golek wong wedok.
sing gelem berkorban. Wedhus ki mau berkorban ya, Mas. Korban perasaan manakala jauh dari suami kudu amor maratuwa. Melu maratuwa ki ancik-ancik pucuke ngeri. Tangi risik berbeki, tangi kawanan glondoro putri agek tangi. Kuwi hanya soal bangun, belum soal masak. Dimasakke banyak kuahnya lho ngombor wong tuwa. Dimasakke pedesen lho jendu wong tuwa mendang mudar. Ya tidak semua maratuwa tapi maksud nyun sewu kan seperti itu ya. Iya. Itu baru soal bangun, baru soal masak, belum soal tata krama, harus korban perasaan. Nek maratuwa ngono pateni wae piye to? Ya tidak maksud ada itu hurung korban nyun sewu adoh saka bojo, suara dadi wong bojo geglu, bojone lunga ya ini agak mulih. Soal waktu harus korban lagi. Kadang urung dikoyo bojone wong wedok korban sik korban isin. Golek utangan diwangi meleter urung dikai bojone menutupi lah anu kok sik iso dikirimi padahal digenah dikirimi apa ora urung ngerti. Iya. Misalnya tuku beras pira seliter ngono ki ngomah pun enten padahal ngomah ki yo blor ra duwe nggo nutupi prajane garwane. Jadi wong wedok itu sebenarnya nek wong wedok iki gelem berkorban apapun untuk menutupi aib keluarga, aib mertuanya, aib anaknya, untuk dirinya sendiri baik berkorban itu nggo istri itu psikologisnya harus jalan untuk istri. Iya. Kemati Bukan untuk pacar loh. Untuk Mas pacar kan Khalid, ya mudeng. enggak. Kemati kemudian mau berkorban. Dua ya. Sekarang versi yang paling muda. Yang Oke, paling muda. Jadi copy paste aja gimana? ya boleh. Versi yang gimana? Versi yang gimana? Lah kan keren dong. Berarti kan aku tadi kan menli terus yang gimana? Yang gimana tahu? Oh, lah sudah mulai malam. Oh, iya. Mulai kemayu. Oh iya. Tapi biasanya jam 10 ke atas itu hati-hati. Jenggotnya tukul. Gitu. Pripun ya? Versi penjenengan. Iya, memang seperti tadi sudah disinggung sedikit ya Nji. bahwa jadi perempuan memang nggak gampang karena Iya. kalau misalnya sudah punya pasangan. Nji. Pada waktu belum punya pasangan sih masih bebas ya. Kalau Nji. sudah punya pasangan dan jadi istri itu kan banyak sekali yang harus Kewajiban. iya harus tahu kewajibannya apa, hak dan kewajibannya harus tahu. hak dan kewajiban. Nih ya, hak kewajiban sebagai seorang istri bagaimana harus tahu sesuai dengan adat istiadat timur gitu. Nah itu juga yang harus diketahui, ya kan? Kemati rela berkorban dan harus mengetahui hak dan kewajiban Nah. sebagai masyarakat timur. Betul. Ya. Janti berarti. Klaten. Oh iya Klaten ya. Saya kata Klaten ya. Iya iya tuh. Jadi kalau teman-teman kalau mau cari istri, contoh 3 orang ini, mereka lebih memahami perasaan wanita. Sense of wanitanya. Woman. Seperti tadi kan disinggung, seperti yang mungkin Aprin dan sebagainya. Kita sering memerankan wanita. Karena kita itu wujudnya dilahirkan sebagai secara anatomi laki-laki. Kalau akan memerankan wanita di panggung, kita kan harus belajar, Jadi ya benar. ya kan? Observasi ibaratnya. Betul, yang juga begitu. Gimana sih menampilkan sosok wanita yang anggun, ya? Gimana menampilkan sosok wanita yang agak centil, Genit. gimana wanita yang misalnya jabatannya apa dulu, ya kan? Karena kalau di dalam seni peran itu kan banyak jabatan kan. Misalnya jadi ratu ya beda karo jadi Abdi, dadi wong desa wis beda meneh. beda jadi ibu tiri ya kan, beda jadi apapun, jadi ibu kota ya beda. Nggih. Luas dong. Ibu jari. Nesune wong wedok ki piye to? Nah. Kemantine istri karo suami ki piye to? Iya, betul. Mas, nunjuk nopo? Jadi kata Kalimatnya sama mungkin, Tapi- tapi intonasi sama body language-nya itu juga berperan. Betul. Jadi Mas ngombe apa? Wis beda meneh ceritane. tidak salah kalau untuk kesehariannya kita juga terbawa gitu kan, tidak bisa disalahkan juga nggih ya. Yang mau nyalahkan sopo? Nah, kadang kan Gini, tak gini. dilatih Aduh. Bagus. wong kok iso nyalahke. Iya mungkin susah-susahnya menyalahkan. kadang kalau saya itu tingkat buliannya itu kan banyak ke saya. Iya, mesti Mbak. Soalnya Mbak Mimin untuk kesehariannya bleger lanang. Saya nyamannya begini. Nah, hidup adalah kenyamanan. Saya nyamannya begini. Kita mencari sebuah kenyamanan dan
PD-nya saya begini. Malah begitu, Mbak, ya. Misalnya kita beli baju yang mahalnya harganya jutaan, tapi kalau kita tidak Nyaman. PD memakai kan sama aja, nggak ada artinya begitu. Kalau pesannya yang bagaimana kita sebagai manusia, apapun gendernya wis. Kan orang kan biasa mengkotak-kotakkan ini. Kalau kita belajar tentang tradisi gender, di Sulawesi itu gender 5 loh. Oh, apa aja itu ya? Nah, kan jarang diketahui kan? Iya. Di Sulawesi itu di dalam bukunya yang ditulis gendernya 5 tradisi Bugis. Laki-laki, perempuan, laki-laki yang feminin, Iya. perempuan yang maskulin, dan bisu. Bisu itu pendeta transgender, pendeta sakti transgender yang sudah ada dari zaman raja-raja dulu. Ada tertulis dalam kitab Ilah Galigo. Nah, semacam itu kan. Pengetahuan ini kan tidak semua masyarakat Indonesia tahu. Dan itu diyakini di sana. Memang itu sangat lokal ke Bugis. Tapi lihat aja di sekeliling kita. Ada nggak wanita sing tomboy? Apa? Banyak. Ada nggak laki-laki yang feminin? Wonten. Nah, kalau pendeta bisu, tak tahu mipil gue. Kalau pendeta bisu itu bukan bisu nggak bisa ngomong. Nggih. Sebutannya bisu, BISSU, Nggih. bukan biksu. Beda lagi ya? Beda lagi. Bisu. Itu hanya ada di Sulawesi sana, di Makassar, di komunitas Bugis. Nggih. Itu tradisi dari zaman kitab Lagaligo. Nah, itu kan kalau kita ngerti itu kan kemudian oh bener nggak? Bener ya. Nah, jadi kadang-kadang seseorang membuli orang lain itu karena pertama mungkin dia tidak tahu, hanya Nggih. ikut-ikutan. Nggih. Tapi setelah dijelaskan, baru dia. Nah, orang pun punya sifat 2 macam. Satu, orang yang dikasih tahu mau mendengarkan. 2, orang yang dikatakan beguguk ngutrawaton. Nggih. Salah karepmu, yang penting aku iki kan gitu kan. Nggih. Isin mundur, bener nggak? Nggih. Karena wah saya ini di jabatan gini, nah aku ngaku ra iso isin aku karena bawa kan gitu. Kuwi jenenge beguguk ngutrawaton, isin mundur. Rai nih, rai tembok, rano bolongan, rai gede kan rano bolong iso ngintip. Kayak tembok malah anu ya. Ember. Nggih. Nah, gitu kan. Kurang lebihnya begitu. Nggih. Banyak kurangnya, sedikit lebihnya maaf. Nggih anu iya Betul, betul. sekedhik kang Bektondo tresno. Aduh, Walik. Masa sampun ngaten aduh. Pulau Lingsem lho. Alah. Bektondo tresno mboten anu. Kok lengket ya? Kok lengket? Berapa ya telung bungkus? Kok kene dukun lho. Lho, berita dukun dalam berkesenian loh, nyatanya memberikan inspirasi kalau kanca-kanca Kembang menyanyi. kalau artian dukun nggak selalu dan dukun manten itu ya bagus ya. Bagus. Itu konotasi apa? Kalimat dukun sering salah Lanjut. persepsi. Dukun bayi elek apa ora? Lah bagus. Ya, orang kan image-nya di masyarakat nek dukun itu mesti elek. Stigma dukunya ini ya. Nah, stigma kata-kata dukun itu jelek. Dukun bayi ki nulungi wong babar. Babaran ngantek sak kuliah bayine mijeti Nah. menesuk Dukun rasa pijet ayo. lah nggih. Ya. Tapi kok elek. Dukun dompo kalau misalnya Dukun cabul. kamu Elek. Aku contoh eleknya kan ini. Sebentar, dari sisi mana eleknya dukun cabul kuwi? Ayo. Belum tahu, belum pernah jadi nyapul. Nek dari seninya ngajari tok lho mungkin apik lho teknik layani bojoi ngene-ngene. Oh, iya, Nek iya. melu nindakke lah kuwi Itu yang salah. Selingkuh itu salah apa bener? Nah, aku bener. Betul. Lah, selingkuh itu bener nggak apa-apa. Nek nindakake perselingkuhan sampai hubungan badan itu yang salah. Salah itu yang. Aku selingkuh kalau alit, ngomong selingkuh kok salah. Oh. yang penting nggak ada niat. Kata-kata selingkuh. Salah. Bener yang. Salah. Bener Iya. salah disetip lah. Bingung temen. Kok bingung itu seni. Ya, pokoknya. Pak Nuwo sudah bergabung, berbagi Cie. pengalaman di DNT Podcast kali ini yang pertama. Yang pertama Ya, ini yang masih ya perdana loh ini. Dan- Tapi Nah, kapan-kapan janji loh di suwan mriki mulih lho. Oh, harus. Oh, harus, aja kuatir. Kok ngenteni nek pandemi wis rada Nggih. rada Ini longgar. besok tema yang debus aja mungkin ya. Maksudnya, Wong sing dikubur urip-uripan kuwi lho, sing dikubur urip-uripan. yang Yang ya jenenge wong impian kan ada ya. Iya. Jenengan besok nek gelar acara apa? Oh, mimin kae patute dadi ratu kan ratu grembeg tok ra ubah kae ra pinter nari dadekke ratu kencana wungu umpamane kan bisa jadi. Iya. Oh, April tadi jadi anu aja sing gambyong menghibur ratune iso karena dia gerakannya ini. Jadi Iya. kekurangannya jadi kita mimin ki ratu padahal asline bodoh mergone ora iso gerakan-gerakan ditutupi oleh beliau nanti diikut sertakan itu lah ya. Mix toh itu mix toh. bisa ya. Bisa banget ya. Ini kita mau bikin serial kolosal judulnya Ratu Iblis. Mungkin bisa di apa kan ya?
Yang penting ratu. Arep kok ibu tapi ratu gitu ya. Oh, bangun ecek-ecek mending ratu. Sedang ratu. Diam itu ya ono senine lho. Itu dia. Seni tari itu kan ada yang tari diam gitu. Ada. Itu tarian nggak harus selalu Angel loh diam itu. nggak harus Iya, lentik iya. terus selalu Iya. lentik kan. Satu Kayak orang yang patung, diam Itu juga seni. Seni. diam yang gara-gara diam dia punya duit banyak, satu orang yang saya idolakan. Siapa? Linbat ratau ngomong bayaran. Wahing lagi nih, wahing. Alhamdulillah, titok ngono. Iya. Pokoknya terima kasih. Terima kasih sekali. Ampun medhotke. Mboten. Seduluran karo putra Yang wis matur nuwun banget lho. Ampune gak Wis ke, pokoknya. diundang kersa rawuh itu Nggih. juga yang yo bombong hatine. Ah, ya ampun. Tenan itu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tadi sudah saya duduk. Pak Min mbok menawi wonten kidul ing atur kula kalian rayi kula anggenipun swan wonten mriki Sami-sami. saestu mugi kersa bedah tangguling pangaksami. Nggih, dan ini juga saya sampaikan bahwa Nggih. podcast DNT menika Nggih. itu disponsori banyak pihak. Bisa mendirikan podcast semacam ini tuh banyak yang berperan. Mereka pemerhati budaya. Nggih. Jadi nek yang dhewe kon ngragati mboten gadah harta. Margenipun sak menika Covid mboten enten tanggapan gitu. Nggih. Mun nek yang wis tanggapane oke, tak undang tak honori nggih. Nggih. Sakniki aja sih ya. Jadi sponsornya antara lain dari Alnek itu adalah ini elektroniknya seperti mikrofon. Ini semuanya ya. Ini Mikrofon. jadi alat-alat elektronik ini kita dipersembahkan dari Oleh Alnek. Ada mixernya Oh, semuanya. Seng. Ya. Oh, ternyata ada airnya. Diminum. Kemudian Nggih. tadi suguhannya itu dari apa nih? Ah, Dari Nah, nih. Horestik. Nah. Kita tadi sudah makan, ternyata Oh. enak banget. Dan heuristik itu murah loh. Murah nggak? Tarifnya murah bener dan enak. Ada Dan halal. di rumah aja, Iya. kami yang antar. Iya, Wah, dan kan. ini selama pandemik spesial kita punya heuristik virtual. Rasa oke, harga hore. Tuh. Jangan Terus? lupa. Ya. Iya. Kembali ke masalah tadi yang belum disebut. Mebelnya, furniture-nya. Temu kangen. Ya itu company-nya namanya Temu Kangen. Temu Ya, Kangen. Temu Kangen itu. Makanya marahi kangen ya Ling. Ini jati loh ini semuanya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada para sponsor yang sudah berpartisipasi sehingga podcast DNT ini bisa mulai beroperasi, bisa berdiri. Tak lupa juga terima kasih buat Bcraft yang sudah merevitalisasi bangunan Sanggar Eyang DNT menjadi lantai 3. Itu yang membantu dari Bcraft. Ya, luar biasa, matur nuwun sekali. Terima kasih. Dan juga ini internetnya. Nah, IndiHome. Nah, Baik. IndiHome juga berpartisipasi. Subhanallah. Ya, selain itu banyak sekali partisipasi dari teman-teman yang peduli untuk pendirian Omah Koleksi di Nitowo. Ya. Nanti kalau udah jadi bisa datang lagi Soal melihat. lagi, Nji. Iya, koleksi-koleksi yang udah ditata rapi ya. Ini kan masih berantakan toh? Iya. Nanti kawan-kawan wis baca aja ya kayak yang nanti kita Siap, bisa nggih. ngobrol lagi ya. Sekali lagi matur nuwun. Sembah nuwun. Terima kasih. Salam budaya. Salam budaya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.